8 wetol balungan sugih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya untuk kawan-kawan se-Nusantara dimanapun Anda semua berada. Sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud weton balungan sugih. Di dalam kitab Primbon Jawa dijelaskan, weton-weton balungan sugih adalah weton yang merupakan keturunan orang-orang kaya, orang yang berkecukupan di dalam ekonomi, dan juga mereka yang bisa merubah hidup dari kesusahan menjadi orang yang kaya, dadi wong sugih. Karena pada dasarnya mereka memiliki bakat untuk menjadi orang kaya. Bakat ini bisa karena keturunan atau karena usaha dan kerja keras mereka sendiri. Jadi jangan heran jika weton-weton ini ada yang memang pada dasarnya lahir dari orang-orang yang kaya. Entah itu orang tuanya yang kaya, kakeknya, buyutnya, atau bahkan canggahnya yang kebetulan menjadi orang kaya. Tetapi ada juga mereka dilahirkan dari orang yang biasa-biasa saja, bahkan cenderung kesusahan, tetapi setelah menginjak dewasa dapat merubah semuanya menjadi lebih baik. Bisa bangkit di usia dewasa, mereka bisa menjadi orang kaya. Di usia tua berkecukupan di dalam ekonomi. Lalu weton-weton apa sajakah yang termasuk weton balungan sugih di dalam kitab Primbon Jawa? Mereka yang termasuk weton balungan sugih adalah weton-weton yang di dalam perhitungan Poncosudho Tibo Gedong. Di sini ada 8 weton yang terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang memiliki letu di angka 8. Ini ada 2 weton, Senin Wage dan juga Selasa Legi. Mereka berbakat menjadi orang kaya. Ada yang kaya karena keturunan, ada juga yang kaya karena kerja kerasnya. Lalu yang kedua, weton dengan letu 13. Di sini ada 5 weton. Minggu Kliwon, Senin Pahing, Kamis Legi, Jumat Pon, dan juga Sabtu Wage. Mereka juga berbakat menjadi orang kaya, meskipun kebanyakan di masa kecilnya mengalami kesusahan. Bahkan banyak yang keluarganya bermasalah ketika masih kecil. Orang-orang yang berletu 13 ini pada dasarnya juga berbakat menjadi orang kaya, balungan sugih. Keturunannya kebanyakan juga ada yang kaya, ada yang berkecukupan. Entah itu orang tuanya, kakek neneknya, buyutnya, atau bahkan canggahnya. Salah satunya pasti ada yang kaya raya. Lalu selanjutnya, yang ketiga, weton dengan letu 18. Ini juga Tibo Gedong. Hanya ada 1 weton, yaitu Sabtu Pahing. Pada dasarnya juga berbakat menjadi orang kaya. Di masa dewasanya banyak yang menjadi tulang punggung keluarga, baik itu wanita ataupun pria. Setelah dewasa, diandalkan oleh keluarganya di dalam mencukupi kebutuhan. Mereka juga balungan sugih, ada yang memiliki bakat dari keturunan, tetapi ada juga yang mencapai kecukupan dalam ekonomi dengan usahanya sendiri. Lalu pertanyaannya, kalau wetonnya sudah termasuk weton balungan sugih, tetapi kok sampai sekarang belum sugih atau belum kaya, bahkan cenderung kekurangan. Di sini sampean perlu tahu 3 hal. Kalau itu terjadi pada sampean, yang pertama, sampean masih memerlukan proses, belum waktunya untuk sugih, belum waktunya untuk kaya.
Jadi nikmati dulu prosesnya. Nanti ada waktunya sampean akan berkecukupan di dalam ekonomi dan menjadi kaya raya. Lalu selanjutnya yang kedua, sampean salah mengambil keputusan ketika akan menentukan pekerjaan. Setiap orang memiliki kemampuan dan bakat masing-masing. Karena itu sangat penting bisa mengenali diri sendiri, melihat diri sendiri itu bakatnya apa. Yang berbakat dagang akan mengalami kesulitan kalau dia bertani. Kalau yang bakatnya bertani akan kesulitan ketika dia mengabdi atau ngawulo. Yang bakatnya ngawulo menjadi karyawan, menjadi PNS, menjadi polisi juga akan kesulitan jika bekerja sebagai pedagang. Begitu seterusnya. Sebagai contoh yang paling mudah, seseorang yang memiliki bakat besar di dalam sepak bola belum tentu dia menjadi pesepak bola yang hebat kalau dia salah mengambil keputusan di dalam menentukan hidupnya. Mungkin di usia muda dia salah pergaulan atau bisa juga salah memilih teman sehingga bakatnya akan terbuang sia-sia. Atau bahkan ada kejadian-kejadian yang bisa menghambat bakatnya. Lalu yang ketiga, salah mengambil pendamping hidup. Ini juga memiliki pengaruh besar di dalam kehidupan seseorang. Karena itu, di dalam perhitungan Jawa, di dalam kebudayaan masyarakat Jawa, ketika seseorang mau menikah, sangat diperhatikan wetonya, kesesuaian antara mempelai laki-laki dan juga perempuan. Ini sangat penting untuk diperhatikan supaya apa yang sudah menjadi bakat sampean, termasuk yang balungan sugih tadi, tidak terbuang sia-sia. Itulah tadi informasi yang semoga saja bermanfaat untuk panjenengan semua. Mohon maaf kalau ada salah kata ataupun kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.